Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Noviardani, biasa dipanggil Ika. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Hukum, dengan NIM 23369-057. Di sini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada mata kuliah ini, kita akan diantarkan pada bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan. Segala sesuatu di dunia ini akan berubah. Yang satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan yang pertama itu datang dari diri sendiri. Hal yang harus kita ubah pada diri kita sendiri adalah pola pikir. Jika kita masih menanamkan pola pikir, ketika nanti kita sudah menyelesaikan kuliah, kita akan menjadi seorang staf maupun karyawan pada sebuah lembaga atau instansi, maka bisa dikatakan kita itu masih gagal. Kita seharusnya berkeinginan untuk menjadi kewirausahaan yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Di samping itu, jika kita ingin melakukan sebuah perubahan kecil maupun perubahan besar, itu dimulai dari kita harus merubah pola pikir. Zaman sekarang ini, kita hidup di zaman milenial yang serba instan. Mengapa dikatakan instan? Karena kebanyakan orang setelah menyelesaikan pendidikan ingin langsung mendapatkan jabatan yang tinggi atau menjadi seorang bos besar, yang dimana itu adalah sebuah malapetaka bagi seorang kewirausahaan, dikarenakan seorang kewirausahaan itu mengalami proses jatuh dan bangkit, sedangkan mereka yang instan tidak akan mengalami itu. Namun, jatuh dan bangkit itu bagi seorang wirausaha bukanlah hal yang menakutkan, karena jika kita ingin mencapai kesuksesan, harus ada hal yang kita korbankan. Seseorang yang ingin sukses secara instan tidak akan pernah mengalami yang namanya proses jatuh dan bangkit. Sedangkan seorang kewirausahaan itu akan mengalami yang namanya jatuh dan akan bangkit kembali untuk menggapai kesuksesannya. Di Indonesia, kita sudah kehilangan beberapa budaya, misalnya itu budaya malu, tidak bekerja, malu menganggur. Mereka tidak cepat mendapatkan pekerjaan karena mereka tidak mempunyai kemampuan berpikir yang kuat, tenaga yang besar, sehingga mereka lebih memilih cara yang instan ataupun cara yang tidak baik untuk menggapai kesuksesan mereka. Itulah yang dinamakan dengan hukum kewirausahaan. Nah, seorang kewirausahaan itu berarti selalu memulai dari bawah, bermandikan keringat. Tetapi mereka tidak pernah takut mengalami proses tersebut. Konsep kewirausahaan yang pertama adalah kemampuan untuk menciptakan usaha yang baru. Seorang wirausaha itu dituntut untuk dapat menciptakan usaha yang baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi semua orang, serta pengalaman diperlukan di dalamnya. Seorang kewirausahaan dituntut untuk memiliki kreativitas untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan meningkatkan kreativitas pada dirinya sendiri. Misalnya, membuat usaha baru atau meningkatkan nilai jual pada suatu usaha yang pernah ada sebelumnya. Potensi yang ada pada diri wirausahaan itu adalah untuk menjadi pemimpin ataupun bos, bukan menjadi seorang karyawan maupun staf. Jadi, jika kalian ingin jadi seorang yang kaya raya, jadilah wirausaha, bukan menjadi staf maupun karyawan di suatu lembaga atau instansi perusahaan lainnya. Konsep lain dari kewirausahaan menurut Peter F. Drucker adalah seorang kewirausahaan itu dituntut untuk bisa menciptakan hal baru dan berbeda. Itu adalah sebuah
konsep dari seorang kewirausahaan. Baru artinya baru, sedangkan berbeda artinya pernah ada tetapi berbeda. Contohnya gorengan. Di tempat kita, mungkin gorengan itu hanya digoreng saja, tetapi di tempat lain bisa jadi gorengan itu diberi topping-topping atau packagingnya yang unik, atau apapun perubahan yang kecil yang akan meningkatkan nilai jual dari barang tersebut. Seharusnya mahasiswa di Indonesia tidak melulu memikirkan bahwa mereka ketika setelah menyelesaikan pendidikannya akan menjadi seorang staf maupun karyawan lagi. Jumlah penduduk dan angkatan kerja di Indonesia itu akan terus bertambah. Tidak dapat disangkal bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya akan banyak yang menjadi pengangguran. Tokoh ilmu ekonomi pernah mengatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa adalah dilihat dari hasil kerja bangsa itu sendiri, yang dimana artinya sumber daya manusia adalah modal awal dan modal tertinggi suatu bangsa untuk menjadi makmur. Dengan kata lain, kemakmuran suatu bangsa itu dilihat dari mutu SDM-nya. Menurut pendapat lain, yaitu pendapat dari David, jika suatu negara ingin menjadi negara yang maju dan makmur, maka kewirausahaan yang ada di negara itu minimal berada di angka 2%, sedangkan Indonesia itu masih 0 sekian persen, yang artinya kita masih sangat-sangat kekurangan wirausahaan yang ada di negara kita ini. Konsep berpikir warga Indonesia ini masih ingin menjadi PNS, bukannya menciptakan suatu hal yang baru yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ini adalah PR bagi dunia pendidikan karena kita tertinggal sangat jauh dari negara-negara lainnya, dan juga PR bagi mahasiswa-mahasiswa untuk lebih meningkatkan kemampuan, bakat, kreativitas, serta inovatif dari diri dia sendiri. Jenis-jenis kewirausahaan yang pertama adalah menjadi seorang wirausaha karena keterpaksaan. Yang kedua, cenderung meniru-niru usaha orang lain atau yang sedang viral, yang sedang tren, bisa jadi diubah sedikit untuk menciptakan suasana yang baru. Dan yang ketiga adalah seorang wirausahaan yang memiliki kemampuan kreativitas yang terus-menerus menciptakan ide-ide baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Dan yang terakhir, yang dibutuhkan seorang wirausahaan itu yang pertama motivasi, yang kedua mindset, dan yang ketiga make it. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.